Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas materi dan soal TIU penalaran analitis. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini ataupun melihat video ini, ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena channel ini akan membahas soal ataupun materi terkait persiapan tes CPNS. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum memulai untuk latihan soal, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu ya materi ataupun tips dan trik untuk menyelesaikan soal TIU penalaran analitis gitu ya. Jadi ini adalah bagian yang penting ya, karena nanti pastinya kita akan menemukan banyak ya ataupun beberapa jenis soal terkait dengan penalaran analitis. Oleh karena itu kita pahami terlebih dahulu model-modelnya ataupun jenis-jenisnya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan penalaran analitis ya? Jadi pada soal penalaran analitis, Anda diminta untuk mempelajari suatu cerita singkat dan kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pertanyaan yang diberikan berdasarkan informasi dari cerita. Umumnya jawaban dari soal jenis ini tidaklah eksplisit atau terlihat langsung dalam cerita. Namun kita harus melakukan penalaran terlebih dahulu untuk kemudian bisa menemukan jawaban yang benar. Nah, kemudian bagaimana trik untuk menyelesaikan ya soal penalaran analitis? Jadi kita harus mempelajari ya atau memahami model penalaran analitis. Jadi nanti ada 3 model yang harus kita pahami gitu ya. Yang pertama adalah model perbandingan. Nah, apa yang dimaksud dengan model perbandingan? Jadi pada model perbandingan ya, model ini kasus yang terkait di soal berupa perbandingan 2 atau lebih nilai. Misalnya, si Budi lebih kaya daripada si Andi. Andi lebih kaya daripada si Anggi. Nah, itu namanya adalah model perbandingan gitu. Nanti entah soalnya kita menyimpulkan misalnya apakah si Anggi yang lebih kaya daripada si Budi dan seterusnya. Jadi nanti kita sambil latihan ya di akhir video. Nah, kemudian Anda diminta untuk menyimpulkan atau menganalisis hubungan dari beberapa perbandingan tersebut. Nah, itu adalah model yang pertama, model perbandingan. Nah, kemudian yang kedua adalah model urutan ya. Nah, jadi model perbandingan yang sudah kita pelajari ya di poin 1 tadi itu seringkali muncul bersamaan dengan model urutan. Nah, urutan yang terjadi di soal cerita memiliki kata kunci, misalnya kurang dari, lebih dari, ya, sama dengan, atau sama seperti, sama banyaknya. Nah, sehingga ya kita bisa memberikan berupa simbol-simbol untuk menyelesaikan soal. Dan selain menggunakan simbol-simbol ya kurang dari, misalnya lebih dari, sama dengan. Nanti kalau misalnya teman-teman ya ketemu soal seperti ini, Andi lebih kaya daripada si Budi ya, jangan ditulis dicoret-coretannya Andi kaya daripada si Budi, tapi yang ditulis bisa representasi dari nama si Andi itu sendiri. Misalnya Andi dimisalkan dengan simbol A, Budi dimisalkan dengan simbol B, agar waktu kita menyelesaikan itu ya sesuai dengan target gitu ya, tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan ketika tes. Nah, kemudian ya kita bisa memberi tandanya apa, yaitu yang pertama adalah tanda seperti ini ya, ini untuk kata kunci kurang dari ya, kemudian ada tanda seperti ini untuk kata kunci lebih dari, dan tanda sama dengan untuk kata kunci sama dengan ya, atau sama seperti, sama banyaknya ya. Nah, itu untuk tanda sama dengan. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan urutan adalah skor ya, peringkat, pemenang, tercepat, terpandai, termahir, prioritas pengerjaan atau kunjungan, dan sebagainya. Nah, itu untuk model yang kedua, yaitu model urutan. Nah, kemudian yang ketiga adalah model hubungan antar syarat ya. Nah, beberapa kejadian berasal dari suatu kondisi yang memenuhi syarat tertentu. Hubungannya adalah sebab akibat, syarat, hasil, jika, maka. Untuk itu Anda harus mencermati keterangan atau kata kunci pada soal cerita sehingga dapat menyimpulkan dengan tepat. Syarat terbagi menjadi syarat cukup, syarat perlu, dan syarat mutlak ya. Nah, ini teman-teman tidak perlu dihafal ya apa itu definisi dari model hubungan antar syarat, tidak ya. Nanti kita akan lebih jelasnya di soal. Tapi pada intinya bagaimana sih contoh model hubungan antar syarat? Contohnya gini. Misalnya ya, Andi berangkat ke sekolah sebelum Budi, tetapi Budi harus berangkat sekolah ketika si Anggi sudah berangkat. Nah, itu namanya model hubungan antar syarat. Jadi harus ada syaratnya. Budi tadi boleh berangkat kalau misalnya Anggi sudah berangkat
Nah gitu, oke. Nah sebelum kita ke soal ya, silahkan teman-teman nanti bisa sambil di pause videonya ya, agar apa? Agar proses belajarnya lebih efektif dan efisien. Jadi ketika nanti saya tampilkan soal, di pause terlebih dahulu, kemudian teman-teman analisis dan cari jawabannya, gitu ya. Nah kemudian nanti dibandingkan dengan jawaban ya ataupun penjelasan yang saya sampaikan di video ini. Oke, siap ya? Langsung saja ke contoh soalnya. Nah ini adalah contoh yang pertama ya. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan kata kunci sebelum, ya sesudah, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya, stop sampai di situ ya, itu adalah bagian pentingnya, gitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa Hesti lulus sebelum Belly. Nah, beratnya kita bisa simbolkan namanya tadi menggunakan huruf ya, huruf awalannya. Misalnya Hesti lulus sebelum Belly, bisa kita tulis Hesti ya sebelum Belly. Nah itu simbolnya. Tetapi sesudah Pengki, artinya Pengki duluan kan baru Hesti, berartinya Pengki ya itu sebelum Hesti. Nah jadi untuk pernyataan ini tadi kita bisa simpulkan ke dalam bentuk seperti ini. Nah dan Meli lulus sebelum Hesti. Nah jadi kita tulis ya, Meli lulus sebelum Hesti. Nah jadi Meli dulu baru si Hesti. Nah di sini kan kita memiliki dua pernyataan ya yang digabung menggunakan kata dan. Nah ini bisa digabung teman-teman ya. Nah berarti nanti ada dua kemungkinan. Pertama gini, ini kan sudah baku ya, si Pengki, Hesti, baru si Belly. Nah yang jadi acuan kita adalah Meli lulus sebelum Hesti. Artinya ya Meli itu bisa jadi dia juga sebelum si Pengki. Nah tapi bisa juga ya sebelum Hesti dan Belly, tepat sebelum Hesti itu ada si Meli barulah si Pengki. Nah berartinya ada dua kemungkinan gitu dari urutan yang sudah disampaikan pada soal. Nah barulah kita cari kesimpulannya sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada. Hesti lulus sebelum Pengki. Perhatikan ternyata tidak ya, Hesti ya itu dia lulus setelah Pengki gitu ya. Jadi otomatis yang A ini keliru. Yang B, Belly lulus paling akhir. Nah perhatikan baik-baik, ternyata benar si Belly itu dia terakhir lulus ya, karena paling kanan ya kan. Jadi si Meli dulu misalnya, baru Pengki ya, kemudian Hesti, baru yang terakhir adalah si Belly. Dan ini ya diperkuat dengan apa? Dua pernyataan ini tadi dari kesimpulan yang sudah kita ilustrasikan ya, tidak bisa disanggah berartinya ya, pasti si Belly lulus pada paling akhir. Jadi jawabannya pasti B. Jadi kita tidak usah lagi ngecek yang C, D, dan E, karena si Belly terlihat ya di ilustrasi yang sudah kita buat itu dia ada di akhir atau lulus paling akhir. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah seperti itu. Gimana jawaban dari teman-teman? Benar atau benar ya? Insya Allah benar ya. Lanjut lagi. Nomor 2. Ada 5 mahasiswa P, Q, R, S, dan T yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama. Oke, kita garis bawah dulu ya. Pokoknya kalau ada kata sama ya, lebih dari, kurang dari, itu kita garis bawahi. P dan Q berasal dari fakultas yang sama ya. Dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Oke. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Nah, ini ada syaratnya nih. Mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, nah jadi ini adalah salah satu model ya bersyarat ya. Syaratnya apa? Yaitu mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Artinya P dan Q ini tidak boleh bersampingan atau berdekatan gitu ya. Arti berdekatan tuh ya misalnya ditulis P, Q atau Q, P, itu artinya dia duduk bersampingan atau berdekatan gitu ya. Nah kemudian S dan T juga sama ya, karena mereka berasal dari fakultas yang sama juga tidak boleh duduk berdekatan. Nah kita tidak perlu menulis ya urutannya seperti soal yang nomor 1 tadi. Ini bisa kita cek langsung di opsi jawabannya. Kita cek dulu dari yang A ya. Nah perhatikan,
Yang A kita bisa jadikan acuannya misalnya P dan Q. P dan Q-nya oke, terpisah ya, dipisahkan oleh S dan T. Berartinya dia memenuhi syarat pertama. Syarat kedua, S dan T-nya juga tidak boleh berdekatan. Nah, pada kenyataannya S dan T-nya bersebelahan atau berdekatan, otomatis yang A keliru karena tidak memenuhi syarat. Kemudian yang B ya, P dan Q-nya nah itu bersebelahan, artinya dia tidak memenuhi syarat. Kemudian yang C ya, P dan Q-nya bagaimana? Nah, juga bersebelahan ya, artinya tidak memenuhi syarat. Kemudian yang D, kita lihat dulu P dan Q-nya. Oke, P dan Q-nya terpisahkan oleh R, T, dan S. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan S dan T-nya? Nah, ternyata S dan T-nya bersampingan ya, walaupun dibalik tetap saja bersampingan. P ya, koma S, artinya mereka ini berdua bersampingan. Tentunya yang D juga keliru. Nah, kemudian yang E kita cek P dan Q-nya. Nah, P dan Q itu duduk berjauhan ya, atau tidak bersampingan, ada T di antara mereka, jadi memenuhi syarat yang pertama. Kemudian ya, S dan T-nya seperti apa? Oh, ternyata juga tidak berdekatan ya. Kenapa? Karena di antara mereka ada R dan P gitu. Jadi yang benar itu adalah jawaban yang mana? Iya, tentunya jawaban yang E. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki ya. Oke, ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi ini menyesuaikan dengan selera teman-teman saja ya. Ketika mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menuliskan seperti ini misalnya. Tabungan Anita ya lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Boleh seperti ini. Atau kalau misalnya dibalik juga boleh ya. Saya balik saja ya penjelasan untuk nomor 3. Tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Betty dan Kiki. Artinya kan tabungan Betty dan Kiki itu dia lebih sedikit daripada tabungan si Anita gitu. Kemudian yang kedua, tabungan Betty lebih sedikit daripada tabungan si Kiki. Berartinya Betty ya lebih sedikit daripada tabungan si Kiki. Nah, kemudian di pernyataan terakhir, tabungan Dian lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Jadi kalau misalnya tabungan Anita ya, Betty, kemudian Kiki itu ditambah, ternyata itu masih saja kurang dari tabungan si Dian. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Kita tarik kesimpulannya ya. Kita tarik kesimpulannya, boleh, bisa ya. Nah, coba bagaimana ya? Perhatikan baik-baik 2 pernyataan ini ya. Kalau yang ditambah ini agak sulit kita menghubungkannya seperti apa. Jadi kita ambil aja dari yang pertama, yang ini saja dulu ya. Kita hapus. Nah, oke, dari ini kita ambil kesimpulannya. Nah, Betty ya dan Kiki tadi kurang dari si Anita. Kemudian Betty kurang dari si Kiki. Artinya bisa kita tulis gini kan. Betty ya itu kan kurang dari si Kiki ya kan. Kemudian Kiki kurang dari si Anita. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini gitu. Oke, setelah itu barulah kita lihat kunci jawabannya ya, opsi jawabannya. Tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Lihat, ternyata keliru ya. Anita ya itu, oh Dian kan nggak ada ya. Oh ya, Dian ada di paling bawah. Perhatikan baik-baik. Tabungan Dian tuh kan lebih banyak dari tabungan si Anita, Betty, dan Kiki bahkan. Artinya ya, kita tidak bisa memastikan apakah tuh tabungan Anita ini lebih banyak daripada tabungan Dian, karena di pernyataan ketiga yang lebih banyak itu adalah tabungan siapa? Tabungan Dian ya, dibandingkan dari tabungan si Anita, Betty, ataupun Kiki. Jadi yang A keliru gitu. Yang B, jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Nah, ini juga tidak bisa kita tarik kesimpulannya benar atau salah ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya jumlah tabungan Dian dan Kiki itu seperti berapa jumlahnya. Kemudian untuk tabungan Anita dan Betty pun tidak ada di pernyataan yang menyatakan berapa jumlah tabungan mereka berdua. Sehingga yang B juga kita tidak bisa anggap benar ya, kita lewati. Yang C, tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Keliru ya. Kenapa keliru? Gini, tabungan Dian lebih banyak ya, lebih banyak, bukan sama dengan ya, bukan sama dengan ataupun merupakan ya jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Tapi kata kuncinya lebih banyak. Artinya yang C keliru ya. Kenapa? Karena menggunakan kata merupakan ya, atau sama dengan bahasa matematikanya. Nah, yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian.
Apakah benar? Benar ya. Kenapa? Kenapa seperti itu ya? Ini saya tadi lupa ya teman-teman ya, lupa menambahkan simbolnya. Tadi kan dikatakan Anita, Betty, Kiki itu kalau ditambahkan tabungannya kurang dari si Dian. Artinya Dian ini dia paling atas posisinya. Gitu. Ya, posisinya paling atas ya, yang mana tabungannya paling banyak. Nah, itu tadi ketinggalan. Nah, artinya ini bersesuaian dengan pernyataan yang D. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah si Dian. Ternyata benar gitu. Nah, tapi kita bisa cek juga yang E-nya. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit, tentu saja tidak ya. Yang paling sedikit adalah si Betty. Jadi yang E keliru. Nah, sehingga dari sini kita ambil kesimpulan jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itulah contoh penalaran analitis ya. Jadi di video ini ya kita fokus membahas materinya, kemudian tips dan triknya ya berkaitan bagaimana cara menyelesaikan penalaran analitis, kemudian kita juga bahas soalnya. Nah, tidak terasa ya teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir ya atau di penghujung video. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang tetap semangat untuk ya belajar ya, untuk menonton video ini sampai akhir ya tanpa ada skip ya. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat ya bermanfaat, silahkan share khususnya bagi teman-teman ya atau pejuang CPNS lainnya gitu, supaya kita bisa sama-sama belajar ya, kemudian sama-sama berdiskusi di channel IT. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.